Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah Minggu KGPM Sidang Musafir Yogyakarta. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada saat ini, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Mari bersaat teduh bersama. Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Namanya adalah untuk selama-lamanya. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Dengan NKB nomor 3, terpujilah Allah. Ibadah di saat ini tertakbislah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita sambut dengan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Pada saat ini marilah kita bersama-sama membawa perenungan kita di hadapan Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita menyadari
bahwa seringkali kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kita. Untuk itu, saat ini, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan mengkidungkan Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang senantiasa menyatakan anugerahnya di tengah-tengah keberdosaan kita. Dan untuk itu, marilah saat ini kita mendengarkan bersama berita anugerah Allah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25 dan 26. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayat 25 sampai ayat yang ke-26, berkata demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Dan mari kita juga membaca bersama amanat hidup baru yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita menyambut bacaan ini dengan pujian "Mengenal Hatiku". Jiwaku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari bersama kita mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Mari berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, ketika di hari Minggu yang kudus ini kami kembali lagi boleh bersekutu bersama melalui media yang ada, melalui sarana yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur kami tetap masih bisa menikmati persekutuan ini, dan saat ini kami hendak bersama-sama belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Biar kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri akan menjangkau setiap kami dimanapun kami berada, ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, ketika kami hendak belajar bersama mengenai isi hati Tuhan bagi kami semua. Dan untuk itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah bagi kami semua, pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, maupun kepada setiap jemaat yang mendengarkannya. Biar kiranya kami semua boleh dikuatkan oleh firman ini, kami semua boleh diteguhkan, bahkan kehidupan kami boleh diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah Engkau, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, dalam Kitab Imamat pasal yang ke-26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bacaan ini bagi jemaat sekalian, dan biarlah jemaat sekalian boleh menyimak bacaan ini dari tempat masing-masing. Perikop di hari ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah-perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim menggirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku hadir di tengah-tengah kamu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Ada seorang tukang kayu yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi perumahan. Tukang kayu ini sudah bekerja kurang lebih puluhan tahun lamanya. Dan pada suatu ketika ia tua, dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, untuk berhenti dari pekerjaannya tersebut. Ia pun mengajukan keinginannya kepada pimpinan perusahaan tempat di mana ia bekerja. Betapa terkejutnya pimpinan perusahaannya itu mendengar bahwa karyawannya ini hendak mengajukan pengunduran diri karena karyawannya ini merupakan salah satu karyawan terbaik di perusahaannya. Namun, akhirnya walaupun dengan berat hati, pimpinan perusahaan ini memberikan izin kepada tukang kayu ini untuk bisa berhenti dari pekerjaannya. Akan tetapi sebelum dia keluar dari pekerjaannya, ada satu syarat yang harus dia lakukan. Hal itu adalah tukang kayu tersebut harus membangun sebuah rumah. Tukang kayu tersebut harus mengerjakan satu proyek terakhir, yaitu pembangunan sebuah rumah di suatu lokasi yang sudah ditentukan oleh pemimpin tersebut. Ketika mendengar hal itu, si tukang kayu ini tentunya dia merasa kesal karena dia berpikir bahwa pengajuannya itu akan diterima dengan baik dan tidak akan ada lagi hal yang membebani. Dia akan segera berhenti dari pekerjaannya, menikmati hari tuanya bersama dengan keluarganya. Tetapi ternyata masih ada satu hal yang harus dia kerjakan. Karena kalau kita tahu ketika membangun rumah itu tidak hanya butuh waktu 1 atau 2 hari, 1 atau 2 minggu, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah, dia berpikir kembali bahwa ternyata ia masih harus bekerja lagi beberapa bulan untuk menyelesaikan proyek itu, baru berhenti dari pekerjaannya. Walaupun demikian, walaupun dia agak kurang setuju dengan keputusan pimpinan perusahaannya, tetapi akhirnya dia menerima tawaran tersebut dan dia mengerjakannya. Dia mulai membangun rumah itu, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Dia membangunnya dengan asal-asalan saja. Yang dia pikirkan adalah bagaimana rumah itu cepat dibangun dan dia cepat berhenti dari pekerjaannya. Nah, singkat cerita, akhirnya beberapa bulan kemudian rumah itu berhasil dibangun dengan hasil yang kurang baik, berbeda dengan apa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya. Dan betapa terkejutnya ia ketika pemimpin perusahaannya menyerahkan sebuah kunci rumah yang adalah rumah tersebut kepada tukang kayu ini. Dia begitu merasa malu dan merasa menyesal. Kenapa? Kalau tahu dari awal rumah itu untuk saya, pasti saya akan mengerjakan yang terbaik. Ya, tapi sudah terlambat. Dia sedang menerima rumah hasil pekerjaannya sendiri, tetapi hasil yang kurang baik. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sepenggal cerita dari tukang kayu ini merupakan sebuah gambaran yang menggambarkan bagaimana kehidupan kita sebagai manusia. Terkadang ketidaktahuan kita membuat kita melakukan sesuatu hanya dengan asal-asalan. Ketidaktahuan kita membuat kita melakukan suatu hal yang pada akhirnya merugikan kita sendiri. Kita mungkin sering mendengar ungkapan, kalau saya tahu besok saya akan begini, pasti hari ini saya tidak akan melakukan hal ini. Kalau saya tahu nantinya akan jadi B, saya tidak akan melakukan hal yang A atau dan sebagainya. Nah, itulah yang menggambarkan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita pun sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita beriman dengan Tuhan, kita pun seringkali melakukan hal seperti itu. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita mau tahu dulu apa sih manfaatnya untuk saya, sehingga saya harus melakukan hal ini. Nah, itulah yang menggambarkan kehidupan kita. Dan sungguh Tuhan sangat mengerti sifat manusia yang ingin tahu, ingin cari tahu, dan ingin selalu tahu supaya bisa melakukan segala sesuatu. Makanya ketika kita membaca bacaan ini, Imamat pasal 26 ini, ketika kita membaca kitab Imamat, kita tidak hanya menemukan Tuhan hanya sekedar memberikan suatu perintah, Tuhan hanya memberikan suatu aturan-aturan yang begitu banyak kalau kita saksikan dalam kitab Imamat ini, tetapi dalam perikop ini kita melihat bahwa Tuhan sedang memberikan penegasan
bahwa akan ada upah bagi orang yang taat melakukan segala ketetapan yang dituliskan di dalam kitab imamat ini. Jadi Tuhan mau menegaskan bahwa apa yang Tuhan sudah perintahkan, ketetapan yang telah Tuhan tuliskan bagi orang Israel, itu akan ada upahnya kalau mereka taat. Tuhan memberitahukan hal itu karena Tuhan mengenal bahwa umatnya ini adalah umat yang kadang harus diberitahu apa manfaatnya baru mereka melakukan. Sudah diberitahu pun kalau hal ini harus dilakukan, terkadang orang-orang atau umat Tuhan tidak melakukannya. Kalau kepada kita saat ini diberikan pilihan, manakah yang akan kita pilih? Perintah Tuhan atau berkat Tuhan? Ya. Kedua hal ini sama-sama tidak bisa lepas dalam kehidupan rohani kita. Tetapi seringkali kita lebih merasa ingin menerima berkat Tuhan daripada melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Karena berkat Tuhan bagi kita adalah sesuatu yang gampang, sesuatu yang enak, sesuatu yang gampang kita nikmati, dan sesuatu yang praktis dalam kehidupan kita. Dan perintah Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Rasanya seperti sebuah beban yang diberikan kepada kita. Perintah Tuhan rasanya terlalu teoritis. Firman Tuhan rasanya sesuatu yang sulit untuk dijangkau oleh pikiran kita. Sedangkan berkat Tuhan itu sesuatu yang lebih nyata yang dapat kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita mengartikan itu sebagai suatu keadaan yang penuh dengan kenikmatan, kenyamanan, dan sebagainya. Akan tetapi, bacaan kita pada hari ini mau menegaskan bahwa berkat Tuhan tidak akan bisa kita peroleh tanpa adanya ketaatan melakukan firman Tuhan. Jadi berkat Tuhan dan juga perintah Tuhan adalah kedua hal yang harus dilakukan, yang harus dijalankan secara bersama-sama dalam kehidupan rohani kita. Jangan berharap kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan, tetapi kita mengabaikan firman Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, perintah Tuhan seringkali menjadi sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Seperti gambaran yang diceritakan dalam bagian ini. Ada dua perintah atau ketetapan yang secara khusus dicantumkan dalam perikop ini yang bisa kita lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama menjelaskan tentang janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala dan sebagainya. Kepada orang Israel, Tuhan mengenal dan sangat mengenal mereka, mengerti sifat umatnya. Untuk itu kepada mereka, walaupun perintah ini sudah ada dalam ke-10 firman yang diberikan oleh Musa waktu mereka di Gunung Sinai, tetapi di bagian ini diulang kembali bahwa jangan membuat berhala, jangan membuat patung untuk disembah. Karena Tuhan tahu bahwa dosa penyembahan berhala pada waktu itu adalah dosa yang populer. Artinya dosa ini begitu terkenal dan dilakukan oleh orang-orang Israel. Padahal mereka sendiri sudah memiliki Tuhan. Ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, mereka sudah mengenal Allah yang hebat dan Allah yang luar biasa ini. Mereka sendiri yang menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin Musa, membebaskan mereka melalui hal-hal ajaib, mujizat-mujizat yang mereka lihat. Entah itu tulah, entah itu ketika mereka menyeberangi laut Teberau, ketika mereka kelaparan Tuhan memberikan makan, ketika mereka kepanasan Tuhan memberikan tiang awan, ketika mereka dalam kegelapan Tuhan memberikan mereka tiang api. Tetapi mengapa mereka tidak merasa cukup untuk menyembah satu Allah saja? Mereka justru mereka melihat cara hidup bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Bagaimana orang-orang kafir pada waktu itu, mereka tidak hanya menyembah satu dewa, tapi mereka menyembah banyak dewa. Dalam pemikiran mereka, semakin banyak dewa, semakin bagus. Semakin banyak dewa, semakin menguntungkan. Dan ternyata hal itulah juga yang dicari oleh orang Israel. Mereka mencari satu keuntungan. Dengan begitu, mereka tidak puas dengan kehadiran Allah yang penuh kuasa. Mereka malah mendirikan lembu emas, untuk menurut mereka itu bisa menambahkan keuntungan-keuntungan tertentu bagi diri mereka. Dan tentunya hal itu adalah hal yang tidak diindahkan Tuhan. Hal itu adalah hal yang tidak dikenan oleh Tuhan karena dari
Sikap hidup yang seperti itu menunjukkan bahwa mereka tidak pernah merasa puas dengan Allah. Mereka hanya mencari Tuhan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan, bukan untuk mencari pribadi Tuhan. Yang kedua, kenapa hukum-hukum ini pun diberikan kepada mereka? Karena Tuhan tahu bahwa kehidupan mereka ketika mereka melakukan penyembahan berhala, mereka hidup dengan hidup yang tidak, dengan standar moral yang tidak baik, dengan hidup yang sungguh-sungguh rusak di hadapan Tuhan. Mereka lebih mudah memilih menyembah berhala karena tidak ada standar hidup seperti yang diberikan oleh Tuhan, sama seperti dengan yang mereka temui pada Allah-Allah yang lain. Mereka bisa menghalalkan segala cara untuk memuji Allah mereka, memuji dewa-dewa pada waktu itu. Bahkan ada yang mungkin di antara mereka mengorbankan orang lain atau melakukan ritual-ritual yang tidak bermoral sama sekali. Nah, Tuhan mau berelasi dengan umat Israel ini, makanya Tuhan menurunkan hukum-hukum ini, menurunkan perintah-perintah ini, karena dia menyadari bahwa Tuhan ini adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang kudus, tidak dapat berelasi dengan manusia yang berdosa, manusia yang masih hidup dengan dosa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin di zaman sekarang ini kita tidak sama seperti zaman waktu bangsa Israel ini hidup. Kita mungkin dengan mudah mengatakan pada zaman ini tidak ada berhala lagi, tidak ada berhala berupa patung yang kita temui dalam keseharian kita, terlebih khusus dalam kehidupan kekristenan kita. Kita mungkin mengatakan perintah ini sudah kita lakukan, tetapi tanpa kita sadari ketika kita hidup tidak sesuai dengan, ketika kita hidup tidak merasa bahwa Tuhan itu cukup dalam hidup kita, itu adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak sedang menyembah Tuhan yang benar. Kita mungkin merasa bahwa hal yang paling memuaskan kehidupan kita adalah hal-hal lain. Mungkin itu uang, mungkin itu apapun yang kita senangi, mungkin hal itu yang menjadi kesukaan kita, sehingga Tuhan tidak menjadi kesukaan lagi dalam kehidupan kita. Nah, kita harus menyadari bahwa penyembahan berhala bukan hanya sebatas apa yang disampaikan di sini, berupa patung dan sebagainya, tetapi mungkin hal-hal yang membuat posisi Tuhan dalam kehidupan kita tergeser. Tuhan yang dulunya nomor 1, pada akhirnya menjadi nomor 2, bahkan nomor kesekian, karena kita memberhalakan sebuah keinginan kita, memberhalakan keinginan daging atau keinginan duniawi kita. Contohnya, orang yang memberhalakan uang. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, ketika seseorang sudah mencintai uang, dia akan mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Tidak peduli itu nanti mungkin akan mencuri, mungkin akan membunuh, merampok, dan sebagainya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang benar-benar menyembah Tuhan, dia juga tidak akan peduli dengan tantangan apapun, dengan hal apapun, ia akan senantiasa terus mencari Tuhan dalam kehidupan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perintah Tuhan ini memang cukup sulit untuk kita pahami dan lebih sulit lagi untuk kita lakukan. Tetapi apa yang membuat kita sulit untuk melakukan perintah Tuhan ini? Bisa saja karena kita menganggap perintah Tuhan ini seperti sebuah beban dalam kehidupan kita. Seperti yang orang Israel rasakan, mereka merasa bahwa mereka sedang dikekang, mereka sedang diatur atau terpenjara dengan segala sesuatu yang harus mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin kita juga demikian. Kita merasa bahwa perintah Tuhan itu seperti sebuah beban yang harus kita pikul. Padahal kita lupa bahwa perintah Tuhan itu bukanlah beban yang Tuhan taruhkan di dalam diri kita, melainkan itu adalah sebuah cara supaya kita tetap hidup di hadapan Tuhan. Cara supaya kita tetap hidup baik, dan pada akhirnya ketika kita setia melakukan hal itu, kita akan menemukan berkat-berkat, hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Nah, untuk itu kita harus belajar memahami bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini dengan menegaskan bahwa perintah Tuhan itu harus dilakukan, sesuatu yang harus dilakukan, tetapi fokusnya bukan kepada perintah Tuhan adalah sebagai sebuah beban, tapi perintah Tuhan itu adalah cara kita supaya kita bisa hidup dan kita bisa berelasi dengan Tuhan kita sendiri.
Karena Tuhan itu kudus, dan cara untuk bisa berhubungan dengan Allah yang kudus adalah bagaimana hidup kita juga tetap kudus di hadapan Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada selalu perintah Tuhan ini tidak hanya sebatas sebuah perintah, tetapi dalam setiap perintah yang Tuhan berikan itu pasti mendatangkan satu kebaikan bagi kita, atau yang sering kita sebut sebagai berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-12, di sini secara terperinci, secara detail Tuhan menyampaikan berkat-berkat apa, upah apa yang akan orang Israel dapatkan ketika mereka hidup setia di hadapan Tuhan. Kita mungkin bisa melihat di situ ada tentang kesejahteraan, tentang kemakmuran, diberikan tanah, dilepaskan dari peperangan, dan sebagainya. Mungkin ketika kita membaca bagian ini, ketika kita membaca apa yang dituliskan di sini, kita mungkin berpikir, apakah berkat yang sama itu akan diterima oleh orang percaya masa kini? Apakah nanti kalau kita betul setia kepada Tuhan, apakah nanti kita akan menerima tanah yang subur, diberikan kesejahteraan, kekayaan, kemakmuran, dan sebagainya? Mungkin kita bertanya seperti itu. Sedangkan kita melihat ada realita di mana kehidupan orang-orang Kristen, ada orang-orang yang sudah melayani Tuhan, hidupnya mungkin tidak seperti yang digambarkan di dalam bagian ini. Hidupnya mungkin masih susah, misalnya tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya uang, atau masih berkekurangan secara perekonomian. Bahkan kita menemukan di mana-mana gereja itu selalu ada pelayanan yang namanya pelayanan diakonia. Artinya bahwa masih ada saja anggota gereja yang dikatakan sudah menjadi umat Tuhan masih hidup dalam berkekurangan. Kalau begitu, apakah berkat Tuhan ini, apakah janji Tuhan ini adalah janji yang palsu? Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sebagai manusia, kita sering berpikir bahwa berkat itu hanyalah soal kenyamanan hidup. Berkat itu hanyalah sesuatu hal yang baik-baik saja. Tetapi ketika kita merenungkan bacaan ini, kita akan mendapati bahwa sebenarnya ketika Tuhan memberkati umat Israel, Tuhan memberkati mereka sesuai dengan janjinya. Tuhan berjanji memberikan mereka tanah untuk didiami, dan Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan tidak memberikan berkat-berkat yang mereka inginkan, tetapi Tuhan memberikan berkat-berkat yang mereka butuhkan. Dan kalau kita implementasikan dalam kehidupan saat ini, setiap orang memiliki kehidupan yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda. Dan pastinya Tuhan juga akan memberkati kita dengan cara yang bermacam-macam, dengan cara yang berbeda. Tuhan memberkati kita dengan cara yang berbeda. Tidak harus sama persis dengan apa yang dikatakan di dalam Imamat pasal 26 ini. Ya, kenapa berbeda? Karena Tuhan melihat kebutuhan umatnya, dan itu semua berdasarkan janji pemeliharaannya. Berkat itu bukanlah berasal dari kita, tetapi berkat itu berasal dari Sang Pemberi berkat, yaitu Allah sendiri. Untuk itu yang berhak menentukan berkat apa saja yang diterima adalah Tuhan Allah sendiri. Tetapi begitulah kita sebagai manusia, kita dengan mudah mengatakan Tuhan memberkati kita ketika ada satu keinginan kita tercapai. Tetapi ketika ada hal yang kita minta, kemudian Tuhan menjawabnya dengan kata tidak, atau kita tidak menerimanya, kita sering mempersalahkan bahwa sepertinya hidup saya tidak diberkati. Bahkan kita mulai membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita mulai membanding-bandingkan. Saya melayani Tuhan sudah bertahun-tahun lamanya, kenapa hidup saya begini-begini saja? Kenapa kehidupan perekonomian saya tidak ada peningkatan? Sedangkan si A, si B, mereka mendapatkan uang dari pekerjaan yang tidak baik, mendapatkan hasil dari hal yang jahat, tetapi kenapa mereka hidup berlimpah dan kekayaan? Kalau demikian, mungkin kita salah memahami tentang berkat Tuhan. Nah, untuk itu bacaan kita saat ini kembali menegaskan kepada kita apa artinya berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang paling penting, berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita bukan hanya sekedar untuk membuat hidup kita nyaman, tetapi berkat Tuhan ini diberikan kepada kita supaya kita bisa lebih dekat kepada Sang Pemberi berkat itu,
yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi dengan berkat Tuhan, kita diarahkan untuk melihat kepada Tuhan, kita diarahkan untuk melihat pemeliharaan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Berkat itu yang Tuhan berikan kepada kita bukan tujuan akhir, tetapi berkat itu menolong kita supaya mengenal siapa Allah kita. Nah, mungkin itulah yang menjadi kegagalan ketika bangsa Israel, mereka terus diberkati oleh Tuhan. Siapa yang kita tidak dapat menyangkal bahwa mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Kita tidak dapat menyangkal bahwa kehidupan mereka selalu dituntun dan diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak hal yang mereka kerjakan berhasil. Namun pada satu sisi, hal itu tidak membawa mereka kepada ketaatan. Karena apa? Mereka salah memahami berkat Tuhan. Yang mereka lihat hanyalah pemberiannya. Mereka tidak melihat siapa yang memberi berkat itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berkat itu tidak selalu berupa hal-hal yang nyaman, tetapi ketika kita melihat dalam kehidupan kita bahwa berkat Tuhan itu terkadang tersamarkan oleh hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Mungkin berkat Tuhan bisa tersamarkan oleh hal-hal buruk berupa sakit penyakit, kegagalan, tantangan hidup, dan sebagainya. Contohnya seperti kisah yang saya sampaikan tadi di awal tentang tukang kayu ini. Kalau saja saya tahu ya, hal itu mendatangkan berkat, kebaikan bagi saya, pasti saya akan melakukannya. Dan begitu pula dalam kehidupan kita, terkadang sebagai orang percaya seperti itu. Kita tidak mampu melihat berkat Tuhan, kita merasa bahwa sepertinya saya tidak sedang diberkati. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang memberkati kita. Dan berkat-berkat itu terkadang tersamarkan oleh hal-hal yang buruk bagi kita, oleh hal-hal sulit yang harus kita hadapi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita memahami perintah Tuhan, ketika kita memahami berkat Tuhan, sekarang bagaimana kita hidup dalam menjalankan kedua hal tersebut dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bagaimana perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah Tuhan itu bukan beban bagi kita, apabila kita melihatnya sebagai cara Tuhan untuk menolong kita hidup di hadapannya. Dan berkat Tuhan itu tidak semata-mata sesuatu yang nyaman, tapi berkat Tuhan itu adalah suatu pemberian Tuhan, di mana pemberian itu menolong kita untuk melihat Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kita. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Dari bacaan ini kita diajak bahwa fokus hidup kita bukanlah kepada berkat yang diberikan Tuhan, tapi fokus hidup kita adalah kepada Tuhan yang memberi berkat itu sendiri. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar berkat Tuhan, tetapi kita lupa mencari Tuhan sebagai Sang Pemberi berkat. Karena berkat yang sesungguhnya adalah penyertaan Tuhan itu sendiri. Makanya dalam ayat 11 yang ke-12, di sini Tuhan mengatakan bahwa aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan melihat engkau. Artinya Tuhan tidak akan menolak mereka, Tuhan akan hidup di tengah-tengah umat itu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Jadi poin di sini yang dikatakan bahwa ketika mereka melakukan segala perintahnya, ketika mereka hidup dalam berkat Tuhan, di dalam hal itu juga Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi berkat Tuhan itu akan kita rasakan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu berupa penyertaan, berupa kehadiran. Percuma kita mungkin merasa hidup kita enak, hidup kita nyaman, tetapi tidak ada Tuhan di dalam diri kita. Kita pasti akan kecewa ketika kita hanya mengejar berkatnya, tetapi tidak mengejar Sang Pemberi berkat. Nah, untuk itu saudaraku, mari sekali lagi kita mengarahkan hidup kita untuk mengasihi Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Dan pada saat ini sebuah perenungan juga bagi kita, ketika kita memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel melalui perikop ini, bagaimanakah kehidupan kita saat ini? Bagaimanakah kehidupan kita ketika kita menjalankan kedua hal ini, melakukan firman Tuhan dan merespon berkat Tuhan? Apakah Tuhan masih menjadi kesukaan hati kita? Ataukah posisi Tuhan justru digeser dengan keinginan-keinginan duniawi kita? Misalnya tadi seperti yang dikatakan di ayat 1, mungkin itu bisa menjadi berhala-berhala kehidupan kita. Atau
ataupun berkat yang kita rasakan dari Tuhan itu mungkin bisa kita jadikan berhala dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan. Apakah Tuhan masih menjadi yang nomor satu dalam kehidupan kita? Apakah yang kita kejar Tuhan atau pemberiannya? Kalau begitu, mari saat ini kita bersama-sama kita berefleksi secara pribadi dan mari juga kita diajak untuk menata kembali kehidupan kita. Menata kembali kehidupan kita, kita mulai menata waktu kita. Apakah waktu yang saya habiskan selama ini itu memuliakan Tuhan atau tidak? Atau waktu yang saya habiskan selama ini hanya dihabiskan untuk pribadi sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan? Atau juga bagaimana dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, mungkin banyak dari kita yang secara perekonomian harus mengalami banyak hal yang sangat-sangat perlu untuk diperbaiki, dan terkadang mungkin kita fokus kepada masalah-masalah itu. Dan untuk itu saat ini firman Tuhan ini mengajak kembali kepada kita untuk menata hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Sepertinya mungkin masa-masa pandemi ini bagi kita secara keseluruhan menunjukkan suatu bencana yang terjadi. Tetapi kalau kita memikirkan lebih dalam lagi, apalagi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebenarnya masa-masa ini tidak menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi justru dalam masa-masa ini kita mulai memahami satu hal, apa esensi dari bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan ternyata tidak hanya satu persekutuan yang dilakukan di satu tempat yang kita sebut gereja. Karena gereja itu sendiri adalah kita secara pribadi. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah kita yang ada di dalamnya. Dan untuk itu marilah kita menjadikan setiap kesempatan ini sebagai momen bagi kita untuk bisa membangun kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Kembali meng-cross-check kehidupan kita. Apakah yang kita utamakan dalam kehidupan ini? Apakah Tuhan? Apakah pemberiannya? Atau apakah kita sudah benar-benar berada di jalur yang tepat? Nah, seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yaitu pada saat ini kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita menyatakan iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya persilakan semuanya untuk berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, dan untuk nats persembahan ini terambil di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Jemaat Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendoakan persembahan yang telah kita berikan, dan juga kita akan berdoa syafaat bersama. Untuk itu mari saat ini kita berdoa. Kami terus menaikkan syukur kami kepadamu Allah, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami terus merasakan berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sekalipun dalam situasi-situasi yang sulit yang kami lewati ketika kami berada di pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menyatakan syukur kami dengan memberikan persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah apa yang telah kami berikan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi pelayanan-Mu yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kami bersekutu di KGPM Musafir Yogyakarta. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga bersama-sama menaikkan syukur kami ketika kami boleh berada di tempat ini, ketika kami boleh berada bersama-sama dalam satu lingkup pelayanan di KGPM Musafir Yogyakarta. Kami bersyukur kami melihat penyertaan Tuhan di gereja ini. Dan untuk itu ya Tuhan, saat ini kami juga mau mendoakan setiap program pelayanan yang hendak kami lakukan, yang masih direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan. Biar kiranya ya Tuhan, apapun yang kami rencanakan, setiap program yang kami rancangkan itu semata-mata kami lakukan dengan baik, dan melalui semuanya itu ada berbagai pertumbuhan secara rohani yang boleh dirasakan oleh setiap anggota jemaat. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap program pelayanan, baik itu ibadah minggu melalui media online, ibadah doa BPS PMS yang sementara dilaksanakan. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati rencana-rencana ke depan dalam peribadatan ini, agar setiap persekutuan yang akan nanti dijalankan, setiap ibadah yang akan nanti dijalankan, itu sama-sama boleh menjadi berkat bagi kami semua yang ada di Jemaat KGPM Sidang Musafir Yogyakarta. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga saat ini mau mendoakan setiap kami yang ada, setiap anggota yang ada dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan kiranya bersama-sama dengan kami, menjumpai kami pribadi lepas pribadi. Mungkin di antara kami ada yang sedang bersuka cita karena berhari ulang tahun pada minggu-minggu sebelumnya. Mungkin juga ada di antara kami yang sedang dalam kondisi sakit, dan dalam setiap apapun pergumulan hidup kami. Biarkannya Tuhan yang menjumpai kami satu demi satu, menolong dan menguatkan kami ketika kami lemah, dan juga meneguhkan iman kami dalam setiap rasa syukur yang kami alami dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami juga terus mendoakan satu hal yang kami rindukan sebagai jemaat-Mu. Kami rindu untuk memperoleh tempat ibadah yang tetap, dan berkiranya Tuhan, jikalau ini berkenan di hadapan-Mu, Engkau sajalah yang akan memberikan penyertaan-Mu, mewujudkan setiap harapan kami, mewujudkan setiap apapun yang kami rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi kota Yogyakarta, tempat di mana kami tinggal. Biarkannya Tuhan terus menolong kami, agar kami sebagai satu gereja, kami boleh menjadi berkat, kami sebagai gereja boleh membawa terang. Terlebih khusus kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kota Yogyakarta ini. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap mengusahakan kesejahteraan kota ini, agar kiranya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarkannya Tuhan yang menopang kami sebagai warga masyarakat, sebagai gereja. Kami turut bersama-sama menopang setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah yang ada. Kepada pemerintah juga biarkannya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, agar senantiasa memberikan keputusan-keputusan yang bijak, keputusan-keputusan yang mendatangkan berkat dan sukacita bagi rakyat yang ada. Biarkannya Tuhan, Engkau juga yang menolong kami semua ketika kami masih berada di pandemi COVID-19 ini. Engkau yang menolong kami ketika kami juga
mengikuti kebijakan new normal yang ada. Biar kiranya Tuhan, kami tetap diberikan hikmat dan kemampuan untuk melakukan mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang tepat yang harusnya kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami tahu bahwa sebelum kami menyampaikannya, Tuhan sudah terlebih dahulu mengenal dan mengetahui isi hati kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita pada saat ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku berserah kepada Allah. Kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Dipersilakan kepada jemaat untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if trials of this life are your mercies in disguise?